Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di Scavengers. Melanjutkan video sebelumnya saat kami memulai perjalanan Overland 6K dari Nyawang menuju Cikole, di mana pada perjalanan itu kami menghadapi masalah-masalah yang di luar perkiraan kami sendiri guys. Mulai dari winch yang mendadak tidak berfungsi, servo yang error, knuckle yang terlepas karena celana dalam, sampai motor yang tiba-tiba macet guys. Bagi yang belum nonton videonya, boleh klik tautan di kanan atas. Dan kali ini kami akan melanjutkan perjalanan Overland 6K ini menuju garis akhir di Cikole yang tinggal berjarak 3,5 km lagi. Sekaligus kami akan menghadapi hal-hal yang di luar dugaan seperti sejak awal perjalanan Overland ini. Lalu gimana cerita lengkapnya? Simak terus sampai habis. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat kalian semuanya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya seluruh dunia tahu betapa menyenangkannya hobi ini. Hatur nuhun guys. Bukan anjing. Setelah melewati 3 jam perjalanan yang lumayan melelahkan, sementara kita sedang enak-enak beristirahat, ternyata RC milik Toro bermasalah dengan sistem elektriknya yang brushless itu guys. Tentunya sebagai sahabat, yang kami lakukan pertama kali adalah membulinya. A few moments later. AC-nya rungkat, jadinya diganti. Ganti pakai ini nih. Ini yang rungkatnya ini. Ini buat winch, katanya mau dijadiin winch aja. Bukan salah penjual ya, salah pengguna ya. Salah pengguna tuh, salah. Nggak sesuai aturan pakai. Nggak mungkin karena faktor ini kali tidak jujur dengan pasangan. Iya itu kayaknya. Faktor barokah. Bener om. Ya, harusnya makan Jadi aja. Jadi istri kan penting ya. Iya, penting lah orang itu partner hidupnya masa dibohong-bohongin. Iya. Manusia macam apa itu? Iya. Om Ari lihat remote mau disumpetin om sama Miko om. Lihat. Om Ari lihat. Kelakuan Adi. Mau disumpetin punya ketua geng. Om Adi om. Tadi udah gini. Kencang sekali om, gimana om? Kick aja langsung. Oh Miko aduh anjing Rik. Lirik ada jadi horor banget. Lanjut kita lihat yang rungkat. Parah banget. Dan akhirnya Toro mengganti motor dan ESC brushless yang rungkat itu dengan motor brush milik Hadi dan ESC milik Om Ari. Selanjutnya karena kita sudah kenyang dan obrolan sudah mulai mengarah ke arah gosip-gosip, kami putuskan untuk segera bergegas menuju Cikole. Wah, di-kick. Kita lanjutkan perjalanan menuju Cikolai. Masih berapa lama lagi perjalanan kita? Masih 3,5 kilo lagi. Om Ari udah capek Om Ari? Mantep. Olahraga. Dan ternyata kami harus menghadapi jalur lumpur yang pekat lagi guys. Bahkan Bima harus dibantu dengan winch. Jalan kaki pakai sepatu boot aja susah guys.
Baru aja 500 meter kita berangkat dari tempat istirahat, Toro memutuskan untuk bongkar lagi agar mobilnya bisa diderek. Karena kombinasi motor dan ESC yang barusan dipasang ternyata tidak cocok dengan rasio gear RC-nya yang membuat RC-nya berjalan terlalu pelan. Bahkan kecepatannya lebih pelan dari aki-aki yang jalan kaki ke Masigit, guys. Sama-sama apa? Dan berakhir dengan Yikong standar menderek axial full upgrade, guys. Selanjutnya, karena hari semakin sore, kami bergegas menyusuri jalur yang biasa dilewati oleh ojek Land Rover, guys. Jalurnya kombinasi antara bebatuan dan tanah yang relatif lebih mudah untuk kita lewati. Kita akan melewati jalur ini sejauh kurang lebih 2 km, guys. Menderek mobil di jalur ini yang kelihatannya rata ternyata tidak mudah juga, guys. Medan tanah yang licin ditambah ban mobil Toro yang sedang diderek itu kadang-kadang suka mengunci sendiri, guys. Hal ini membuat beban tarikan menjadi lebih berat dan pastinya menguras baterai. Belakang nggak jalan. Belakang ngumpul tuh. Dan for your information, jalur yang kita lalui pada perjalanan Overland 6K ini berada di kaki gunung Tangkuban Parahu. Dan sebagian jalur yang kita lalui adalah jalur wisata off-road Land Rover dari Cikole menuju perkebunan teh Sukawana. Jalur ini berada di ketinggian rata-rata 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Membuat suhu udara di sini relatif dingin untuk ukuran kawasan tropis, guys. Pada tengah hari, suhu di sini berada di sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Suhu yang lumayan nyaman buat trekking di siang hari, kan? Gak terlalu panas, gak terlalu dingin juga. Selanjutnya, tidak ada obstacle yang berarti selain jauhnya jarak yang harus ditempuh dan licinnya jalan memperburuk situasi yang kami lewati. Overland ini sungguh menguji diri kami sendiri dengan kelelahan dan rasa tak sabar. Ingin segera sampai ke tujuan yang terkadang muncul. Tapi itu semua segera terobati ketika sesaat menghela nafas. Hanya segarnya udara yang terhirup.
Ditambah, rimbun pepohonan memberikan efek yang menenangkan. Seketika lelah pun hilang. Oi, apa? Akhirnya Ciro pun menyerah. Setelah menderek si telur asin sedemikian jauh, kini motornya overheat dan kita harus ambil nafas dulu sebentar. Beban berat ya, Pak? Aduh. Angin. Penanganan pertama pada motor overheat nih. Biar lebih dramatis. Wah, ngebul banget. Ngebul. Aduh, ngebul banget. Lagi dong. Biar ngebul lagi. Wah, A few moments later. Waktu menunjukkan jam 3 sore. Iya, sorry guys. waktu menunjukkan jam 3 sore mobil tadi itu. Dan hujan ini teh ya. Ini ada Ranger hijau, ada 2, yang satu mau digandong. Woi. Arung kan? Baterai habis. Oh. Baterai habis. Padahal marukan. Nah, masih sekitar 2 kilo lagi. 2 kilo juga. Apa? Ini 2 kilo meureun. Karena warung ini. Warung tadi ngarung tuh. Iya, tadi. Bima udah jalan duluan. Kita masih melewati rimbunnya pepohonan. Ya, bismillah lancar lah. Ya, begitulah. Belum ada 5 menit tadi kita istirahat sebentar untuk mendinginkan motor si Ciro. Tiba-tiba diturunkan dari langit hujan yang sangat besar. Tapi itu tidak menghentikan langkah kita untuk terus beranjak menuju garis akhir. Bukannya kita tidak takut air hujan guys, tapi karena kita lebih takut kemalaman di dalam hutan. Yuk kita neduh dulu. Di sana ada gadis kedinginan. Gadis desa. Minta dicabut. Sambil nunggu Om Ican ganti baterai. Sambil neduh juga. Hujannya begitu gede. Kalau misalnya lewat ke makam, ada tembakan. Hah? Kalau misalnya lewat ke makam, kita mau overland. Bukan mau kita overland. Enggak, berarti Hei. Aslinya mana? Jual. Hah? Coba jual. bikin sampah di mana? Setelah digeber terus sejauh kurang lebih 5 km, brush motor Cherokee hijau pun habis. Jadi dengan terpaksa untuk melanjutkan perjalanan harus diderek oleh si kuning. Ya. Itu ngapain tuh? Itu juga sama tuh, yoga juga habis baterai. Sudahlah, lanjut lagi. Kita lanjutkan sedikit lagi nih, setengah jam lagi lah. Sial nih bos, senggol dong. Sial nih bos, sial nih bos, senggol dong. Menariknya rungkat. Aksial nih bos, senggol. Senggol dong. Kamu seneng ya kalau ada orang susah ya? Aduh, jangan Ada gitu. pembelaan ada tadi. Hah? Ya ada pembelaan. Oh, Om juga rungkat. Sama aksial. Si kuning pun bermasalah lagi, mungkin baterainya habis, energinya dikuras karena menderek RC-nya Om Ican yang rungkat karena brush motornya habis. Dengan si telur asin punya Om Toro, kini ada 2 mobil yang telah tumbang guys. Overland teh menguras
Overland deh. Kenapa? Lucu banget. Overland gila. Gila. Nah, Padahal nggak ada obstacle ya. iya. Jadi udahlah. Kayak pemula jangan ikut-ikutan overland. Ya ribet, biar kita aja. Biar kita aja. A few moments later. Lalu kemudian, hal ini pun terjadi. Apapun dilakukan agar tetap finish, meskipun harus diderek pakai tangan. Ya, ini lagi sama peliharaannya, guys. Didudut lah. Parah, malah pada menertawanya. Overland 6K bagi kami memberikan kesan tersendiri. Awalnya tidak terpikir sama sekali tentang obstacle-obstacle yang sulit. Tapi ternyata perjalanan yang mencapai 6 km lebih itu merupakan obstacle yang paling sulit dan nyata. Jauhnya jarak sampai dengan perubahan cuaca yang ekstrim, akhirnya dapat kami lalui bersama. Dari sini kami belajar kembali tentang saling menghargai dan saling menghormati, mengingatkan kami untuk selalu rendah hati dan bahagia itu datangnya selalu dari hati. Pantainya mana? Hujangan. Waduh. Ih, aku mah. Kadang aku pengen nangis. Tapi nggak apa-apa, yang penting happy. Yang penting happy, senang. Besok liar lagi. Gimana jalan jauh 6 kilo tapi nggak punya RC? Bahagia dong. Ya dong. Apaan? Aing. Kok basah kuyup? Hujannya deras banget guys. Salah. Biasa hujannya di dalam, orangnya di luar. Bocor, guys. Wah, mantep nih Ciroban bocor. Cina nih, bos. Mantap. Besok lagi. Besok boleh lah. Baterai yang banyak. Habis baterai berapa tadi? Gila. Boros ya, Pak. Iya. Saya bakal 4. Pinjemin Hadi 1. Ya. Dan Cherokee boros. Kamu juga berapa? bakal 3 habis semuanya. Ada baterai winch 3S 2200. Finish ini. Wih deh. Injora gimana Injora? No problem. Injora mantap. Mantap. Cuman servo steering. Kau ada si Ciro bawa servo. Hari ini fun sekali. Tapi mukanya nggak fun. Ini muka capek. Jalan kaki 6 kilo. Lebih. Berapa kilo total? Dengan hujan badai. Alhamdulillah Scavenger hari ini udah bikin rekor baru buat Scavenger sendiri. Buat teman-teman nih yang mau overland gimana? Mau baterai, bawa cadangan motor, ESC, air receiver. Itu mah bawa RC-nya 2 aja, Om. Enggak, itu komponen elektrik yang fatal gitu loh. Jadi kalau ada trouble kayak motor, ESC jebol, kita ganti ya. Seperti kawan-kawan yang tadi. Oh, ini mah aman ya. Aman banget ya. Aman. Aduh. Senggol dong. Mau tanya apa? Kalau kesan-kesannya dong. Oh ya, kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya, wah, keren banget Scavenger, gila. 7,4 kilo. Berapa tadi? 11.600 langkah. Jadi overland yang bisa disiapin ya dinamo YC 2. Tinggal colok. Jangan kayak saya rungkat, bas abis. Oke lah pokoknya mah. Minggu depan mau balap aja. Diakhiri dengan nanjak. Aduh. Ya, kita harus masih jalan 300 meter lagi ke atas ngambil motor. Oh, aduh. Coba hujan. Rincik.